Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pidato persuasif. Apakah Ananda semua sudah akrab dengan pidato persuasif? Ibu yakin di kelas sebelumnya Ananda sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan persuasif. Oke, hari ini Ibu menyajikan sebuah gambar. Coba Ananda perhatikan. Gambar di bawah ini adalah gambar seseorang sedang melakukan kegiatan apa. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Nah, Ananda semua, jadi dalam hal ini kita mengungkapkan pidato yang mengajak harus disertai dengan pendapat kita yang dapat diterima secara logis oleh pendengar, yaitu masuk akal, sehingga pendengar mau mengikuti apa yang kita ajak dalam pidato kita. Sama halnya saat Ananda nanti sudah masuk ke dalam dunia bekerja, Ananda akan ada suatu kesempatan yang lebih resmi yang membuat Ananda perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Kita harus peduli kepada hal baik tentang apapun kepada siapapun. Bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan orang banyak terasa menakutkan. Ini masalah mental yang harus diatasi. Suatu saat, apakah di sekolah atau di tempat kerja akan ada saatnya kita diminta berpidato meski hanya singkat. Situasi tidak resmi dan di hadapan teman-teman sendiri. Ini cerminan bagi kita semua, anak-anak. Sekolah menjadi baik, sekolah menjadi hebat, itu bukan gedungnya yang hebat, bukan guru-gurunya yang hebat, tetapi siswa-siswinya yang berkarakter. Jadi siswa-siswi yang baik itu, masa depan baik. Saya hari ini akan mencoba mengupas bagaimana kiat menjadi sukses. Ya. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi karena digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Nah, Ananda semua, jadi dalam hal ini kita mengungkapkan pidato yang mengajak harus disertai dengan pendapat kita yang dapat diterima secara logis oleh pendengar, yaitu masuk akal, sehingga pendengar mau mengikuti apa yang kita ajak dalam pidato kita. Sama halnya saat Ananda nanti sudah masuk ke dalam dunia bekerja, Ananda akan ada suatu kesempatan yang lebih resmi yang membuat Ananda perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Kita harus peduli kepada hal baik tentang apapun kepada siapapun. Bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan orang banyak terasa menakutkan. Ini masalah mental yang harus diatasi. Suatu saat, apakah di sekolah atau di tempat kerja akan ada saatnya kita diminta berpidato meski hanya singkat. Situasi tidak resmi dan di hadapan teman-teman sendiri. Jadi, kesimpulannya, tujuan dari pidato persuasif adalah meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kita ingin mengajak orang lain untuk peduli dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Maka, Anda akan berusaha meyakinkan audiens dengan cara menjabarkan
bukti-bukti atau fakta apa yang terjadi apabila kita peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian, fakta apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli, sehingga pola pikir audiens dapat berubah sesuai pidato yang kita sampaikan. Sampai di sini, apakah Ananda semua paham apa itu pidato persuasif? Silakan Ananda tuliskan di kolom komentar pemahaman Ananda tentang pidato persuasif.